Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, jumpa lagi di channel Mitra Guru, channel yang memberikan informasi dan solusi seputar pendidikan. Dan pada segmen kali ini, segmen yang ketiga atau bagian ketiga, masih lanjutan dari seri 7 Habit of Highly Effective People, yaitu masih bagian yang ketiga, tapi masih habit yang kedua, yaitu habit mulai dengan tujuan akhir. Oke, masih seri memotivasi diri. Ada apa dengan mulai dengan tujuan akhir? Kita ikuti berikut ini. Ya, di kebiasaan kedua ini, itu adalah kebiasaan bagaimana sih menetapkan visi dan misi. Sekali lagi, menetapkan visi dan misi, tapi bukan misi suatu organisasi, bukan misi suatu sekolah, atau bukan misi suatu lembaga, tapi bagaimana menciptakan atau menetapkan visi dan misi pribadi, karena ini untuk motivasi diri sendiri. Oke, sebelum itu ada semacam pepatah ya, atau ada semacam apa ini istilahnya, ada apa sih kalau dinamakan ini, ada tulisan seperti inilah: tolonglah beritahu saya jalan mana yang harus saya ambil dari sini. Terus yang ditanya gitu bilang, hal itu tergantung pada kemana kamu ingin pergi. Oh, ternyata kucing yang bilang ya. Saya tidak peduli akan kemana, kata Alice. Kalau begitu tidak ada bedanya jalan manapun yang kamu ambil, kata kucing. Ini berarti orang bingung. Apa sih tujuannya kalimat ini dengan mulai dengan tujuan akhir? Bisa kita kesimpulkan bahwa orang yang suka bingung, orang yang bingung tidak tahu arah kemana, karena memulai sesuatu tidak dengan tujuan akhir atau tanpa goal. Bagaimana caranya kita agar goal kita tercapai, tujuan akhir kita tercapai? Kita perlu latihan diri menggunakan alat 7 Habit ini, yaitu yang kebiasaan kedua. Oke, kita diingatkan ada 7 kebiasaan, kita baru masuk kebiasaan kedua. Oke, kebiasaan kedua atau habit kedua ini tentu ada prinsipnya ya. Ingat, di setiap kebiasaan itu ada prinsip-prinsip yang harus kita pegang, harus kita jadikan patokan. Nah, akan lebih termotivasi menjalankan ini. Masih ingat ya, di habit yang pertama atau fundamental ada paradigma. Paradigma itu adalah apa yang kita lihat akan mempengaruhi perbuatan kita, yang akan kita buat. Apa yang akan kita buat akan mempengaruhi apa yang kita akan dapatkan. Terus seperti itu. Inilah paradigma. Dan untuk merubah paradigma agar prinsip di 7 Habit yang kedua ini berjalan dengan optimal, itu prinsipnya namanya penciptaan mental mendahului penciptaan fisik. Jadi mental dulu baru fisiknya, bayangkan dulu baru nanti bisa menjadi nyata. Nah, itu pemikiran kita dilatih untuk seperti itu. Untuk melakukan hal ini tentu saja kita harus paradigma kita itu harus bisa mampu merubahnya. Misalnya orang yang tidak efektif, kan kita mau jadi orang efektif nih ceritanya. Yang tidak efektif tuh akan seperti ini bilangnya ya, saya hidup apa adanya. Kan kadang-kadang ada orang ya, sering orang hidup apa adanya sajalah. Nah, tapi orang yang efektif adalah saya hidup dengan rencana. Nah, ini jadi tidak apa adanya tanpa tahu arah dan tujuannya, tapi hidup dengan rencana. Rencana apa? Rencana apapun, sekecil apapun itu direncanakan. Istilahnya orang Jawa tidak gerusa-gerusu. Inilah paradigma yang perlu ditanamkan untuk menjalankan kebiasaan kedua ini. Lalu perilaku apa yang dibutuhkan atau dilatihkan? Ini yang perlu dibutuhkan adalah sebelum melakukan sesuatu itu membayangkan hasil yang diperoleh sebelum bertindak. Hasilnya seperti apa? Kalau mau melakukan A, B, C, kira-kira mempersiapkan itu nanti apa yang akan diperoleh, apa yang akan didapat, hasilnya akan seperti apa. Itu dipikirkan dulu, dibayangkan dulu. Nah, terus bisa juga perilakunya menciptakan dan menjalani hidup sesuai dengan pernyataan misi pribadi. Nah, ini pribadi loh ya. Nah, apakah Bapak Ibu, saya, kita semua punya misi? Mudah-mudahan punya ya. Nah, misi itu adalah
apa yang Bapak udah tahu lah, apa itu visi atau apakah itu misi, visi suatu sekolah, visi suatu perusahaan, lembaga, yaitu cita-cita. Terus misi itu apa, cara melaksanakan mewujudkan cita-cita seperti itu. Tapi ini yang pribadi, visi dan misi yang kecil-kecil dalam hati kita secara pribadi itu seperti apa kita melatihkannya. Oke, perilakunya seperti ini ya. Mengingatkan saja. Hasilnya seperti apa yang dijanjikan? Hasilnya akan seperti ini. Kalau kita melanjutkan atau menjalankan perilaku ini, maka hasilnya definisi yang jelas akan hasil yang diinginkan. Jadi ada definisi ya, akan definisi yang jelas setelah hasil yang diinginkan. Definisi dulu, keterangan dulu, bukan produk fisiknya. Nah, terus hasilnya perasaan kan makna dan tujuan yang lebih mendalam. Perasaan itu enak, plong, mendalam. Kemudian kriteria untuk menentukan apa yang penting dan tidak penting itu akan kita dapatkan. Oh, ini penting, tidak penting akan tahu. Jadi untuk gampang memilah-milah. Terus nanti tentunya akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Inilah prinsip kebiasaan untuk habit 2, perilaku yang perlu dilatihkan, sedangkan hasilnya yang dijanjikan akan seperti ini. Nah, dan orang yang efektif itu hidup dengan perencanaan atau rencana. Selanjutnya, ini ada 2 penciptaan, yaitu penciptaan yang pertama adalah penciptaan pertama itu mental. Nah, penciptaan mental dulu secara pemikiran, habis itu akan diikuti oleh penciptaan fisik. Untuk melatih penciptaan mental dan fisik sebagai upaya mewujudkan tujuan akhir atau goal, kita lihat dulu keterangan video singkat dari Bapak Stephen Covey selaku motivator dunia tentang 7 Habit ini. Oke, setelah menonton video, apa sih pernyataan misi pribadi dan apa sih manfaatnya? Ini Bapak Ibu ya, misi kan sudah tahu, sekarang manfaat misi pribadi itu adalah untuk memperjelas apa yang penting. Jadi supaya memperjelas dan mempertegas, oh ini penting, ini tidak penting, ini biasa-biasa saja. Itu. Terus untuk memberikan fokus yang lebih intens. Terus membantu merancang rencana, bukan sekedar menerima rancangan yang dipaksakan. Jadi itu membantu merancang, melatih membuat rencana, bukan sekedar menerima rancangan atau ya perencanaan yang dipaksakan atau yang diberikan pada pihak lain. Berikutnya juga membantu untuk memandu keputusan sehari-hari. Nah, memandu keputusan, soalnya kadang-kadang kita sulit untuk memutuskan hal-hal yang urgent atau yang penting atau yang mendesak itu. Dan seterusnya, apa kira-kira Bapak Ibu pernyataan misi manfaatnya? Kalau Bapak Ibu tahu jawabannya, silakan dituliskan di kolom komentar ya. Boleh di sana. Oke. Terus bagaimana cara membuat pernyataan misi dan misi itu? Ya kita harus nulis. Santai saja, hasilnya nanti dirahasiakan. Jangan sampai orang tahu. Gerakan tulis, alat tulisnya ditulis, tak perlu diperbaiki dulu. Terus nikmati keheningannya. Kalau bisa malam-malam, misinya apa untuk besok pagi, karena misinya untuk minggu depan, misinya untuk bulan depan itu bisa jadi beda, tapi kita buat dulu. Terus berani, karena ini nanti sebuah proses. Beginilah cara melatih misi atau penulisan misi. Nanti akan ada latihannya Bapak Ibu. Membuat misi pribadi. Ini latihannya seperti apa? Kalau kita temuan darat ada di halaman 51 sampai 55 latihan-latihan. Tapi tidak usah ya, karena ini tutorial video singkat untuk motivasi diri tanpa latihan. Lalu bagaimana sih caranya menemukan diri sendiri? Nah, ini Bapak Ibu masih ingat cara menemukan diri sendiri agar ini ada kesadaran diri. Nah, ini menemukan diri atau menemukan jati diri itu adanya kita itu punya kesadaran diri. Seperti apa kesadaran diri itu? Ya harus ada jawaban. Misalnya Bapak Ibu atau saya merasa kondisi terbaik itu saat seperti apa? Begitu juga sebaliknya, saat merasa kondisi terburuk itu saat seperti apa?
Terus apa yang benar-benar saya kerjakan dengan senang hati itu Bapak Ibu melakukan apa? Nah, terus bakat-bakat dan anugerah alamiah yang saya punyai adalah apa ya yang dimiliki? Nah, ini silahkan di list. Ini untuk menemukan diri sendiri, untuk memotivasi diri sendiri. Saya yakin setiap orang berbeda. Oke. Lalu yang dimaksud imajinasi, setelah menggunakan kesadaran diri, menggunakan imajinasi, melatihnya adalah jika saya memiliki waktu dan sumber daya yang tidak terbatas, apa yang saya pilih untuk saya lakukan? Lah ini perlu imajinasi. Jika memiliki waktu dan sumber daya yang tidak terbatas, apa yang saya pilih untuk saya lakukan? Banyak waktu, banyak daya, tenaga, biaya melimpah, apa yang Bapak Ibu lakukan? Lalu tujuan hidup yang ingin saya capai adalah apa? Terus saya ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, inilah salah satu atau salah duanya bagaimana menciptakan misi-misi pribadi menggunakan imajinasi. Begitu juga yang ketiga, bisa menggunakan hati nurani. Apa itu hati nurani? Bapak Ibu bisa bertanya pada hati nurani diri sendiri, kira-kira apa kontribusi yang bisa saya berikan kepada orang lain di masa depan? Hayo, apa Bapak Ibu? Nah, ini untuk bisa dijawab masing-masing. Adakah hal yang saya rasa benar-benar harus saya lakukan tetapi saya abaikan? Apa saja kira-kira? Nah, ini didata dulu, Bapak Ibu tahu jawabannya. Setelah tahu jawabannya, itulah nanti akan membuat misi-misi kita lebih kuat. Nah, karena nanti akan melatih juga mempunyai galeri pernyataan misi. Siapkan buku catatan kecil untuk menulis galeri pernyataan misi Anda. Galeri pernyataan misi berasal dari kayak hati nurani tadi itu seperti apa, imajinasinya seperti apa, kesadaran diri Bapak Ibu seperti apa. Baru nanti dirangkum menjadi suatu kata-kata pernyataan misi pribadi. Oke. Gitu Bapak Ibu, 7 habit secara singkat untuk yang kedua ini sudah selesai. Kita lanjut ke habit ketiga. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih untuk perhatiannya. Ikuti 7 habit ketiga di hari-hari mendatang. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.